Ini Mbak maksudnya. Iya, jadi variabelnya itu kan ada dua, X dan Y. Variabel Oh iya. pertama itu nulisnya var 0 gitu, bukan var 1. Oh. Variabel variabel. Jadi startnya dari suku ke 0, bukan suku pertama. Hmm. Itu juga parameternya kan juga ada 4. Ya startnya juga sama dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Oh iya. Itu ya. Terus nanti kalau jadi ini def ini itu artinya kalau saya input variabel, saya berikan input T, saya berikan input params, nanti yang keluar adalah outputnya ini, yang dxdt, dydt. Mm-mm. Jadi nilai perubahannya ya itu sebagai output kalau saya menggunakan fungsi sim. dxdt, dydt itu juga tidak mutlak simbolnya harus seperti itu ya. Iya. div div X misalnya div Y gitu itu pun juga nggak apa-apa. Hmm. Oke, coba ini sekarang dijalankan. Udah. Kok ini ya? Ctrl Enter. Iya, Control Enter. Udah kan? Itu kan udah centang. Oh ya. Kalau udah centang berarti ini sudah. Oke, Udah. jadi sejauh ini eh, Python-nya itu sudah kita flashback dari yang pertama. Yang blok pertama tadi kita mendefinisikan fungsinya package apa saja yang kita gunakan. Ya. Terus blok yang kedua itu kita menentukan informasi Baik. awalnya apa saja, Ya. time domain, parameter, sama initial value. Ya. Terus yang ke blok yang ketiga, kita menentukan sistemnya. Kalau sistemnya itu kan outputnya DXDT, DYDT. Ya. Jadi sistemnya itu baru outputnya itu adalah gradiennya kan, karena DXDT, DYDT. Belum ke solusinya kan? Belum. Belum ya. Jadi ini blok yang ketiga itu menentukan perubahannya bagaimana. Hmm. Oke, nah ya jadi kalau kita sudah punya nilai awal, kita sudah tahu bagaimana nanti dia berubah. Nah, yang keempat itu kita menentukan solusinya. Ya. Solusinya itu bisa masuk quotes baru ini. Eh. Hmm. Ini ya Mbak. Solve system. Iya, jadi untuk menyelesaikannya kita pakai eh functionnya itu ODE in, terus apa namanya fungsinya, sistemnya itu sim, nilai awalnya Z0, No. ini ya kan, ini ini time time domainnya, Hmm. terus ini adalah parameter yang kita gunakan. Hmm. ARGS itu maksudnya apa Mbak? Apa? Itu nanti eh, himpunan parameternya, arguments. Jadi Hmm. kalau di ODE-in itu kan seenggaknya butuh informasi ini untuk bisa menjalankan. Dia butuh sim apa sistemnya seperti apa, terus nilai awalnya berapa, terus kemudian T-nya berapa, terus yang terakhir itu parameternya. Oh Sementara ya. gunakan itu ini dulu aja. Ini Ini di Ctrl Enter ya. iya di execute. Sudah. Sudah, nah kalau jalan kan? Oke. Kalau sudah jalan berarti itu kita sudah apa namanya? Sudah mendapatkan solusinya. Tapi kan solusinya seperti apa kita belum kelihatan ya. Ya. Ya, jadi kalau di Python-nya dia sudah punya solusinya. Bagaimana X-nya nanti, bagaimana Y-nya nanti itu sudah. Nah, Mana Mbak? sekarang, ah, Lihat solusinya. kalau mau lihat solusinya, mau lihat apa dulu? X versus Y atau X versus T atau
Y versus T. Ini Yang misalkan misalnya X dengan Y. X dengan Y ya. Oke, kalau X dengan Y, perhatikan ini. Z, Z0 itu kan solusinya, Ya. ya kan? Ya. Tadi kan ini Oh. nilai awalnya, ini solusinya, Hmm. ya nggak? Padahal SIM itu tadi, itu variabelnya X dan Y. Berarti Iya. Z0 itu isinya kan ada dua juga. Yang X dengan yang Y gitu kan? Ya. Ya nggak? Iya. Oke. Nah, kita mau memunculkan X-nya di plot terhadap Y, ini Hmm. kan? Iya. X no, semua nilai X dan semua nilai Y, gitu ya. Iya. X itu berada di baris pertama dari Z0. Y Hmm. itu berada di baris kedua dari Z0. Jadi nulisnya nanti X-nya itu adalah Z0, terus eh, ini gini ya, itu titik dua, ini nol. Coba itu di Ini. copy lagi. Hmm. Dan baru. Eh, ini. Oh, ini X-nya ini Y. Mm-mm. Jadi ini X versus Y ya. Ya. X, Y, B, label. Ini apa, Mbak? Label apa? Iya, itu nanti untuk coba dia dijalankan. Label itu Oh ya. untuk jadi yang labelnya dihilangin juga nggak apa-apa. Biar aja, Mbak. Ini Oh, boleh. kontrol enter. Udah. Di bagian bawahnya nggak ada gambarnya. Harusnya ada gambarnya. Oh. Nah, gitu. Oh. Mm-mm. Alpha 1,1 nih Iya, apa karena nih tadi ya? dikasih label alfa 1, alfa label. Labelnya kan kita input. Kalau kita nggak mau ngasih ini ya hilangkan aja. Coba ya. Ini. Iya, Hmm, oh ini kalau X terhadap Y. iya. Le- Ini PLT Legend nih apa ya? Legend itu kalau kita eh eh, ada misalnya ada legend-legend keterangan gitu. Oh, Misalnya ini oh P, sama kayak ini Legend biasa ya. ya. Heeh. Oh, iya iya Kalau iya iya. kalau ini kan tadi kita nggak ngasih legend soalnya. Jadi ditambah PLT legend juga nggak keluar karena nggak kita input. Kalau misalnya mau nambahin Legend, tapi nulisnya di sini atau yang di sini tadi, Mbak? Yang legend, Yang di sini atau yang di sini tadi ya? Ini yang ini. kalau legendnya ini untuk keterangan label atau legend?
kalau label aja kan tambahan aja. Kalau legend kan biasanya keterangan ya, misalnya X-nya kita kasih apa ya? Ada misalnya ada dua gambar. Terus ini gambar yang pertama itu untuk yang prey, terus yang kedua untuk yang predator. Ada Oh dua iya. kurva. Jadi kita kasih Kalau legend gitu kan untuk membedakan kurva yang ini ya sama kurva yang kedua. Tapi kalau oh ini ya kan misal ada satu aja. kalau misalnya kayak trayektori gitu Mbak kan perlu legend tuh gimana Mbak? Trajektori. Trajektori itu yang garis apa? Potret Wah, Ini potret fase. Kalau trayektori itu yang terhadap T, misalnya di sini terus misalnya si prey hmm, gimana, hmm. predator gimana gitu. Itu perlu legend kan Mbak? Legendnya nanti isinya mau yang apa? Bukan itu Em, satu titik dia arahnya kemana gitu kan trajektori itu. ya, ya. Kalau kalau itu apa namanya? Apa nih? Codingnya itu gimana Mbak? Kalau yang kayak Pakai gitu. Ini kan potret quiver. fase. Kalau kalau itu agak beda sama ini ya. Kalau ya bisa juga sih. Ah, kalau yang trajektori kan sistemnya gini, kita punya domain X dan Y, ya kan? Terus eh kita cari gradien di masing-masing titik, terus kita plot gitu kan. Solusi terhadap waktu sama nggak Mbak? Kalau trajektori, Hmm, Solusinya terhadap misalnya pray nanti dalam waktu oh, sekian di sini T di ya sini bisa. eh, populasi misalnya Mm-mm. populasinya yang terdeteksi dalam waktu 16 si solusinya gitu Mbak. Yang atas tadi tuh, yang plot, itu Z0 Z0 ini kita menyatakan X, Y. Ya, Jadi absisnya yang X, ordinatnya yang Y. ya, Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ganti absisnya yang T, ordinatnya yang X misalnya gitu ya. ya. Nah, berarti Misalnya gimana? kalau X sama Y gitu bisa nggak Mbak? Atau harus satu-satu? X sama Y. Oh, X, eh, TX, TY gitu kan. Kan gini, misalkan kalau di MATLAB kan dia bisa semuanya. Misalnya sini T, si di apa nih di apa horizontalnya misalnya si T, Hmm, kemudian oke. vertikalnya itu bisa X Y gabung gitu, bisa juga satu-satu. Nah kalau di Python nih harus satu-satu apa gimana ya? Bisa, bisa tuh. Iya, itu kalau misalnya ini kan logikanya ini yang line satu itu dia kan ngeplot poinnya kan karena ini di dua dimensi, berarti kan ini itu kan plottingan absis dan ordinat. Ya, Kalau di sini absisnya itu yang X, X, ordinatnya yang Y. Y, ya. Kalau misalnya kita mau absisnya yang T, ordinatnya yang X, berarti Hmm, diubahnya bagaimana? Bentar, mana ya? T ini ya Mbak, T sama Z titik nol gitu atau Iya, gimana? ya, dicoba aja dulu. Coba ya. Iya, iya, Ini iya. copy.
I, ini, ini, T, T aja gitu Mbak. Iya Misalkan harusnya. label, next label, misalkan waktu, waktu, ini, Z, pre apa predator ya? X, oh pre. Oh, ini. Mm-mm. Eh, oh bentar, bentar. Ini belum berubah. Oh, ini waktu, ini pre. Oh, Iya, bisa ya. Cepet belajarnya. Heeh. Ini gimana mindahinnya ya? Itu yang labelnya tuh dihilangin aja. Oh, Di, nah itu kan masih ada label. ini. Nah, itu hilangin aja. Cuman kalau dua Mbak, misalnya ini tambahin lagi ya Mbak, misalnya jet nol gitu, Bisa bisa nggak? ditambah aja. Bawahnya itu line line 2 gitu. Coba jet nol, satu. Hmm, sini, Nah, bawahnya line 1 itu loh. Kan yang mana line Mbak? Ini. 1. Ah, Jadi ini. bawahnya nanti tulisi line 2 gitu. Sebelum yang Oh, legend. dikira tambahin gini enggak ya? Oh, bener yang itu bener. Oh, enggak. Oh ya, gini ya. Iya, kayaknya Oh, bisa sih, tapi saya bisa satu. oh ya, nggak bisa dua ya? Kayaknya bisa, tapi quotesnya enggak gitu. Coba Mungkin bisa, tapi AX. kalau color B-nya itu nanti Hmm, default oh ya, gitu. misalnya Z nol. Satu. Maret misalnya. Ya, Salah. Oh, itu mana ya? Oh, ini. R ya. Itu z nol Red. satu ya paling. Ini, Kalau itu kalau ini bawahnya sama berarti. labelnya populasi misalkan. Populasi. Yang itu loh, yang line 2 itu pakainya z nol dua satu. Oh iya, ya. Kemudian tanya. Oh, terus di legendnya kalau mau misalnya mau mengetahui birunya itu Mm-mm. prey di 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 sini. Kasih label aja itu. Oh sini. Tadi label. Oh ini. Coba labelnya hmm, prey. Pakai koma. Oh ini. Iya, cuma predator. Oh, oh bisa berarti. Heeh. Bisa. Mm-mm. Gimana Mbak? Ini, ini. Tuh udah cepet bisa. Gampang tuh. Ya. Mhm. Lebih ini ya, lebih Cepet. lebih simpel daripada MATLAB.
Mana ya? Yang atas, atas, atas. Itu berarti ada Ini, solusi periodik kalau seperti itu. yang ini. Iya. Jadi kalau misalnya nanti eh, apa namanya startnya di mana ya? Ini tadi startnya tuh 1,1 atau berapa ya? Nilai awalnya. Mulai awal ini. Iya. Kalau kalau startnya 1,1, kalau bentuknya seperti itu berarti ada solusi periodik. Ya, dia solusinya solusi periodik gitu. Karena sebentar. Iya, Hmm. X-nya yang 1000. Iya, 1000,500. Jadi nanti ini kan X, ini Y. Kalau misalkan bentuk solusinya itu seperti ini 1,1 di sini. Kalau itu kan gini ya, berarti kan nanti eh, X-nya semakin, kalau dijalankan misalnya gini, arahnya tuh gini. Kalau dijalankan berarti X-nya makin banyak, Y-nya juga makin banyak, tapi penambahan X-nya itu eh, penambahan Y-nya tidak signifikan terhadap penambahan X. Karena ini cepat, tapi ini naiknya kan cuma dikit. Nah, sampai waktu tertentu dia nanti penambahan X-nya jadi berkurang, tapi nilai Y-nya jadi signifikan. Kalau predatornya jadi lebih banyak, kan nanti prey-nya jadi berkurang. Yang dimangsa lebih banyak. Jadi nilai predatornya makin naik, nilai prey-nya makin kecil. Karena prey-nya bergeraknya ke kiri. Terus nanti kalau nilai apa? Kalau kalau ini kan berarti turun lagi ya ini ya. Nilai nilai Y-nya kan jadi turun lagi kalau sudah sampai sini. Ini kalau yang dimangsa itu nilainya semakin sedikit, berarti predatornya kan nggak punya Makanan. kondisi, tidak punya apa mangsa. Kalau nggak ada mangsa, berarti dia bisa lebih lebih cepat mati karena kelaparan misalnya gitu. Karena tidak ada hewan yang dimangsa, jadi dia terus kemudian populasinya menurun lagi, menurun yang diakibatkan karena eh, jumlah prey-nya sedikit. Jadi sama-sama turun. Kalau solusinya seperti ini berarti periodik dia akan mencapai kondisi awal yang sama. Dia balik lagi seperti itu, balik lagi. Kalau balik lagi seperti ini, kalau kita bicara di predator prey, dia bagus ya. Berarti kan tidak ada kepunahan. Hmm. Ada yang solusinya itu gini misalnya. Nah, kalau kayak gini kan berarti dia stabil asimptotik ya. Hmm. Jadi berkurang, bertambah, berkurang, bertambah, tapi dia akan menuju ke satu titik tertentu. Jadi stabil asimptotik. Kalau sebaliknya yang seperti ini kan juga ada. Ini yang tidak stabil. Kalau yang ini kita stabil nggak? Ini ini periode. Oh. Kan nanti dia balik lagi setelah waktu tertentu balik ke titik ini lagi. Kalau ini kan nggak mencapai titik yang sama, kecuali ini typo ya. Ini juga. Jadi kalau X versus Y itu diplot kok eh, grafiknya seperti ini, berarti dia stabil asimptotik. Ini berarti dia tidak stabil. Kalau seperti ini berarti dia periodik solusinya. Ini Iya, ini kalau misalnya X dan Y di plot.
Kalau misalnya X sendiri-sendiri kemungkinan misalnya gini, naik turun naik turun naik turun tapi lama-lama menuju ke nilai tertentu gitu. Kalau yang ini itu naik turun naik turun naik turun sama terus gini karena dia periodik. Kalau yang di sini karena dia tidak stabil naik turun tapi membesar. Ambil keduanya. Mbak mau tanya juga Mbak. Boleh. Kan ini kan potret fase ya. Mm-mm. Nah, ini misalkan kan saya itu 5. Misalkan ada ya misalnya N terhadap O. Misalnya nih tadi tuh ada 5, ada N, O, C, D, G misalnya gitu kan Mbak. Mm-mm. Iya. Terus misalkan eh, N sama O yang pertama diplotkan kayak gini. Mm. Itu eh, kemudian misalnya N dengan G juga diplotkan. Itu bisa dijadikan satu apa gimana Mbak? Dijadikan satu gimana maksudnya? Dalam satu frame yang sama. Iya, satu gambar gitu bisa nggak ya Mbak? Satu gambar atau satu frame? Satu frame kan ya? Bukan satu kurva kan? Iya, satu satu bukan bukan satu apa ya? Bentar, bentar. Iya, oh, dia bisa. Mm-mm. Bisa Mbak ya? Bisa. Ya, ya. Basic apa? Ide dasarnya sama seperti membuat line satu, line dua itu tadi. Iya. DXDT, DDT. Oh, itu kan tergantung sistemnya. Kalau ini tadi kan kita sistemnya ada dua persamaan. Iya, kalau misalnya coba ke sistemnya, Mbak Nur. Ya, sistemnya aja, sistem yang itu. Bukan sistem. Nah, oke. Ini kan tadi contohnya kan di dua persamaan dengan dua variabel. Jadi variabelnya ada variabel pertama dan variabel yang kedua. Kita nyatakan dalam variabel 0 dan variabel 1. Kalau kasusnya Mbak Nur tadi kan ada 5. Ya. Berarti nanti variabelnya itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Notasinya misalnya ruas kiri N kapital, O kapital, terus apa C kapital, D kapital, dan apa kapital tadi? S misalnya gitu. Terus nanti sistemnya kan berarti ada 5 equation, 5 persamaan. Jadi nanti misalnya DNDT sama dengan DODT, DCDT, DZDT, D apa tadi? Lupa saya. Itu terus returnnya berarti juga ada 5 kan? Ya. Iya, iya tuh. Hmm. Jangan lupa berarti nilai awalnya juga harus ada 5. Jadi Z0-nya itu yang atasnya. Nah, Z0-nya itu define initial value-nya itu juga harus ada 5. Karena nilai awal untuk N, nilai awal untuk O, C, D, dan S misalnya kita. Iya, konsisten aja. Misalnya didefinisikan dari awal itu NO, C, D, D ya, yang variabelnya itu nanti juga sama. Gitu. Nanti plotnya pilih yang mana. Kalau misalnya mau memilih yang N dengan yang O, berarti kan itu variabel yang pertama, yang kedua, dan kedua.
Berarti Z0,2 0 dan Z0,2 1. Hmm, Mbak, mau tanya lagi Mbak. Ya. Kan misalkan nih ada dua titik equilibrium nih Mbak ya. Mm-mm. Mau lihat apa namanya titik equilibrium pertama misalnya potret fasenya seperti apa. Misalnya kayak gini. Di titik equilibrium pertama misalnya. Terus di titik equilibrium kedua misalnya potret fasenya melingkar misalnya kayak itu stabilitas sintotik misalnya gitu Mbak. Nah, maksudnya gimana? Gini, kan misalnya kayak punya saya itu kan 5 ya Mbak ya Oh, variabelnya. Terus misalkan saya mau melihat antara variabel n sama variabel o misalnya. Kemudian di sistem saya itu misalnya punya dua titik equilibrium. Titik mm-mm. equilibrium pertama dilihat potret fasenya antara n dengan o, misalkan dia melingkar stabil asimptotik misalkan. Terus di titik equilibrium yang kedua itu misalkan dilihat gambarnya ternyata tidak stabil, kemudian tidak stabil melingkarnya misalnya keluar gitu. Nah, itu kalau digabung dalam satu gambar itu maksudnya gimana ya, Mbak ya? Oh, Itu apakah di sini atau manual gitu? Karena ada kemarin Pak Fajar bilang gitu. Jadi ini manual apa ini ya bingung kemarin. di kalau kalau saya sih basicnya kalau misalnya di dua langsung itu kesulitan, tapi satu bisa ya satu dulu, terus nanti di layoutnya itu layout di lantainya baru digabung. Itu inputnya initial value untuk yang potret fase. Ya, Oh, bisa juga sih. Jadi nanti kita kita buat dua initial value. Coba di bagian atas. Itu kan ada Z0. Nanti misalnya kita ya. bikin lagi Z1. Hmm. Sini jet satu gitu ya. Ah, ah. Hmm. Z1 misalnya berapa? Nilai yang dekat dengan titik equilibrium yang kedua kan? Iya. Misal, ini saya coba langsung Mbak ya. Boleh. Z1. Misalnya, Kalau ini kayaknya nggak kok ketemu. nggak bisa ini ya Ya, enggak maksudnya kan ini titik equilibriumnya kan 0,0 dan eh, di dan berapa tengah-tengah Mbak? tadi itu. Jadi nanti mau dinilai berapapun ya nanti hasilnya pasti Sama. sama. Hmm. Periodik Hmm. juga. Oh, tapi kalau Enggak misalnya yang kayak, satu. kayak kasus saya tuh Hmm? berarti di sini Z1 gitu ya Mbak? Iya, Z1. bikin dua bikin dua nilai awal. Hmm. Kemudian di daerah sini tetap, iya, Heeh, ini tetap. tetap. Kemudian, Nah, itu salah. yang Z1 Z0-nya itu. Z0, terus Z1 juga gitu ya Mbak? Ah, boleh. Z kapital Oh, satu ya. Z kapital satu di sininya Z1 Z1. sama ya sininya ya. Iya. Sama, kemudian di Coba aja deh. ini, oh coba ya. Tapi dijalankan dulu ini. Ya, ini Z1. Ini berapa ya kira-kira Mbak? Asal aja. Itu nanti semuanya Hmm. tuh periodik kok. Kalau kasus yang ini dua-dua tuh berapa? Oh, ini dijalankan juga ini. Ini jalankan dulu. Ini terus ini tetap Mm. sorry. Ini tetap ini Z1 Z kapital. Z1. Hmm. Hmm.
Z1 menjalankan giliran. Kemudian Lainnya, ini lain eh dua. Itu nggak usah. oh nggak usah. Ya, Oh nggak. line dua. Yang itu lain dua aja. Line dua. Hmm, AX ini AX1 atau AX2 atau gimana sama? Sama. Kan itu fungsi subplotnya itu kan definisinya AX1. Misalnya kalau merah. Yang itu Z1, Z1. Ya, yang bawah tadi itu. Yang lain dua Ini. itu kan masih Z0. Oh, Nah, itu Z1. oh iya iya. Bentar. Oh iya iya iya. Ha, ha, ha. Ini. Hmm, ininya. Labelnya dihilangin aja labelnya. Oh dia. Oh gini. Oh iya iya iya. Ha, ha. Nggak apa Mbak, nggak usah di ini dihilangin kayak gini aja. Oh ya, boleh. Oh iya bisa dua gini ya. Itu kan tapi Hmm, kasus saya eh semuanya periodik. Jadi ya nanti kalau ditambahi lagi pun ya hasilnya seperti ini. Kurang lebih cuma di lebih kecil atau hmm, lebih besar aja. Kalau hmm, kalau kasus lain misalnya kita tahu ada dua titik equilibrium, yang satu stabil asimtotik, yang satu eh, tidak stabil. Nah, kita hmm. cari nilai awal yang dekat dengan kedua titik tersebut Oh, masing-masing ya. oh, Misalnya, ya hmm, hmm, misalnya hmm. saat yang pertama itu titik equilibriumnya Misalnya 0,0, ya 1,1, yang lainnya eh, nih, 10,10, berarti ambil yang dekat, yang satu dekat 10,10, yang satu lagi dekat yang satu. oh jadi biar berhubungan gitu ya. Iya, Oh, bisa. Oh, oh, oh. Oh, iya 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 iya. Hmm, hmm, hmm. Kalau in kalau di sini tuh bisa nambahin panah-panah gitu juga nggak Mbak? bisa. Itu bagian mana ya Mbak ya? Panah untuk apanya? Yang trayektori atau apa? Yang di sini apa nih namanya? Potret fase Oh, bisa pakai annotate mana Mbak? Di nambahnya di sini ya Mbak? di, iya, di situ. Kalau contohnya sebentar. Kalau di annotate kan berarti kita kita mau, kalau saya masih itu sih, saya nggak ngerti apakah ada cara yang lebih lebih short gitu ya. Cuman saya itu nyoba-nyoba pakai annotate yang paling tepat, paling paling cocok menurut saya itu tuh pakai Hmm, eh, jadi saya cari dulu di antara 0 sampai 50 tadi kan. hmm, hmm. Nah, saya Oh, mau yang ini. annotate itu di titik yang mana, di T yang berapa gitu. Hmm. Oh, gimana Mbak? Coba langsung coba bisa Mbak? Coba ke bawah dulu, ke bawah dulu. Bawah Yang gambarnya tadi. gambarnya. Bentar. Ini? Oke, tadi kan misalnya yang biru itu kan startnya dari 1,1. Iya. Berarti kan T0-nya itu kan satu koma Hmm. satu. Kalau Ya. dia digerakkan, T-nya Hmm. ditambah, itu kan bisa yang ke atas atau bisa yang ke kanan kan. Hmm. Cuman nanti eh cuman ini itu kan himpunan semua titik untuk T-nya 0 sampai T-nya 500. Hmm. Nah, kita mau yang dikasih
kita mau yang dikasih apa panah itu di Karena T berapa gitu. Jadi hmm, coba-coba dulu misalnya T-nya saya pilih nulisnya di di sini Mbak. enggak yang bawah dulu aja di Di sini. misalnya di T100 misalnya gitu ya. Di T100 nanti eh, anak panahnya bagaimana di titik T100 gitu kan misalkan. Iya, ini ini nulisnya gimana Mbak? Nulisnya di kalau mau masuk di ini yang sama berarti di Hmm. bawahnya yang legend itu kan. Mm-mm. Itu Terus, misalnya T, jangan T yang sama kan, T-nya tadi udah didefinisikan. Misalnya apa? T, ah, T1 gimana Mbak? misalnya gitu. Kan di atas T itu sudah didefinisikan time interval. Iya, iya, Jadi kan nggak boleh definisi lagi tuh. iya. Di bawahnya jadinya tulisnya T, T sama dengan gitu. Atau gimana Mbak? Nggak boleh T dong. Kan T-nya tadi sudah didefinisikan. Oh iya. Heeh, heeh. Time Terus interval. apa? Ya, ya selain T. Hmm. Apa misalnya PP misalnya nih. boleh. Hmm. Kayaknya dipilih antara 0 sampai 100 berapa. Misalnya Gini 100. Mbak, Iya, silakan. Oh, enggak, 100 itu aja. 100. Enggak pakai kurung siku. Oh, gini. Oke, jadi kan kita ingin menambahkan eh, panah di titik saat T sama dengan 100 gitu kan. Ya, Berarti em, yang berikutnya itu it- tadi DX DX. DV-nya tadi DX DT Nih, itu ya di sini kan sudah ada itu Z berapa? Z0 Z0 itu angkanya yang dicari itu adalah DX0. Titiknya itu titiknya itu X di titik itu berarti kan Z0 Z0 T V, nol dan Z0 V1 terus hmm, didefinisikan itunya. yang Coba, mana Mbak? coba sebelum ini biar nggak ganggu nanti tambah code lagi aja di bawah Di sini. sini sebelum ini ya. Sesudah sesudah yang solve. Oh, sudah so. Nih. Hmm. Ya, tadi kan apa? TV-nya sama dengan 100 kan? Ah, ya. Terus kita mau mau mencari apa? Mau 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 menambah. menambahkan panah. Iya, panah itu kan sesuai dengan gradiennya. Gradien Ya, di titik tersebut kan? ya, Berarti kita harus ada input titiknya dan gradien di titik tersebut. ya, Ya nggak? ya. Oke, mencari gradiennya itu gimana? Hmm. Gimana Mbak? Gradien, mencari gradien. Kan Kurang kita paham saya pengen Mbak. kita kan pengen tahu Ah, kita pengen menggambar gini kan.
gitu kan? Iya, Nah, iya, ini iya. kita bisa menggambar ini itu kalau tahu eh, inputnya titik ini tuh berapa, gradiennya, gradien di titik ini tuh berapa gitu kan? Yang X sama Y-nya kan? Iya, X sama Y dan turunannya. Ah, Kan iya, kalau gradien kita harus tahu turunannya. Kalau kita mau eh, cari kemiringannya kan berarti kita harus tahu turunannya. iya. Berarti kita harus tahu Sistemnya, iya nilai nilai di titik tersebut gitu kan. iya. Ya. Jadi sistemnya kan udah ada yang Hmm, alfa kalikan X ini, beta ya. mm, Tapi mm, Y-nya kan X dan Y-nya kan sudah spesifik. mm, Iya kan? iya. Jadi, X-nya maksudnya sudah diketahui gitu kan, Mbak? iya. Jadi itu misalnya dxv sama dengan alfa. Sini, Mbak. Mm. DXT, eh, Jangan sama kan kalau udah didefinisikan jangan pakai lagi. oh iya. Kalau nota apa Di- namanya? Simbol namanya sudah pernah dipakai, jangan mm. gunakan nama yang sama. Oh, berarti DV, gimana ceritanya ya? Eh, dikasih nama asal aja yang kira-kira nanti memudahkan mengetahui. Ini, Mbak. Kayak gini, Mbak. Boleh. A misalnya Tak tinggal sebentar ya, diketik aja dulu. sistemnya ini, Mbak. Ini di copy yang alpha satu alpha X nih. Atau gimana, Mbak? X-nya ganti. Gimana, Mbak? Suara terus, Mbak, gimana maksudnya yang ini? Nah, Masih bingung? maaf, masih suara itu Mbak Faiza atau siapa tadi ya yang ngomong kurang jelas terdengar? Yang eh, jadi poinnya tadi kan Mbak Nur kan pengen ada panah. Hmm. Nah, panahnya itu biar sesuai dengan arah pergerakan dari solusi, itu kan berarti kita harus input gradien. Sampai sampai di sini di kalkulus kalau kita input gradien berarti nanti kita akan tahu arah arah dari kurva gitu kan. Ya, Nah, jadi kita perlu input titiknya berapa dan gradien di titik tersebut itu berapa. ya, Nah, tadi Mbak Nur memberikan contoh misalnya titik yang kita pilih itu titik ketika T-nya sama dengan 100. Ya, V-nya itu sebenarnya adalah salah satu nilai dari T. Tapi nggak boleh pakai nilai T karena T-nya tadi di awal kan sudah didefinisikan time domain-nya. Boleh aja, yang penting sebelumnya nggak pernah
Coba T0 aja ya biar ini. Iya, poinnya kan memberikan nama variabel itu supaya memudahkan kita kan. Ya. Kalau enggak ya nanti di belakangnya itu dikasih catatan aja bahwa ini dimaksud ini adalah pagar. Terus udah ya, ini kan T0-nya sudah dapat. Ya. Nah, sekarang memunculkan titiknya bagaimana? Misalnya kita concernnya di Z0. Z nilai X dan Y pada saat T sama dengan 100 itu sintaknya bagaimana? Oke, sama dengan 100. Nah, ya. Kan Z0, Z0 kecil. Yang Z kecil 0, iya. Kan Z0 itu kan ada dua ini. Ada Z0 gini dengan Z0 gini kan. Kalau ini itu nilai awalnya, ini solusi sistem. Solusi sistem itu berarti titik-titiknya ini loh. Himpunan titik-titik ini loh. Ini yang Z0. Ini kan solusi sistemnya kan yang melalui titik Z0 1,1. Nah, sekarang kalau saya tanya bagaimana sintak supaya muncul nilai pada saat T sama dengan 100 misalnya di sini. Pada saat T sama dengan 100 itu di sini. Nah, ini sintak Pythonnya bagaimana memunculkan titik ini itu berapa? Jadi itu gradiennya. Kan sudah diketahui. Kapital solusi sistemnya itu sudah diketahui, Z kapital nol. Jadi titik-titiknya, titik-titik solusinya itu kan sudah diketahui. Nah, pertanyaannya sekarang, eh, kalau jadi dari nol sampai Z0, Z kapital nol dari nol sampai Z kapital nol sampai 500 Itu ini. itu ya itu sudah diketahui nilainya. Nah, sekarang saya pengen tahu yang T sama dengan 100 itu Z kapital nolnya nilainya berapa? Itu bagaimana memunculkan sintak Pythonnya, Pythonnya. Coba di Harus tahu line satu, AX1 plot itu, Dek. X1. Ini loh, yang di sini loh, Dek. Ya, Nah, ini itu maknanya Z0 di semua T di X. Kan nol. Yang pertama, Z0 untuk semua T. Yang kedua, berarti ini Y. ya, Ini X. Tapi di semua ya, T. Nah, sekarang, sekarang kalau saya ya. minta cukup T yang 100 saja. Nggak harus semuanya. Harus berarti harus tahu X sama Y-nya itu ya, Mbak? Z, Iya Z, kan kita berapa? Z0-nya diganti 100. Yang diganti 100 yang mana? Ah, nggak ada X-nya kan? X0,2 0. Kalau Z0,20 itu kan berarti X untuk semua T.
Z0,21 itu berarti Y untuk semua T. T-nya dari 0 sampai 500. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya saya pengen tahu X pada saat T sama dengan 100, yang diganti yang titik dua. Titik duanya itu diganti 100. Jadi kalau Z2 100, 0, yang mana? Iya, iya, kita kan nggak mau ngupload kan? Ini kita masih mencari dulu nilainya berapa. Iya, iya di T sama dengan 100. Oke, terus kan ini kan sudah tahu kita pilih T0-nya 100. Sekarang kita mau mencari X 100 itu nilainya berapa? Ini kan? Dan Y 100 itu nilainya berapa? Kalau sudah tahu, Ya. baru kita cari dx dt 100 dan dy Hmm. dt 100. 100. Ya. Ah, oke. Coba menurut kalian misalnya yang X 100 itu notasinya XT. Terus ini YT. Hmm. Terus ini nanti eh, DXT. Yang ini DYT. Notasinya berarti gimana? Bagaimana mencari XT? XT sama dengan Ini tulisnya Mbak ya. iya, XT sama dengan hmm, Z 100,0 gitu Mbak. Z0. Z Hmm, 0 100,0. betul. Kemudian misalnya YT. Hmm, Yang ini kan cari nilai Y juga. iya, betul. Z 0 100,0. Eh, Kemudian 1,1. oh iya, iya, oh, oh, oh. Mm-mm. Hmm. Terus Kemudian DXT. DX DXT. Hmm. Nggak usah pakai slash itu. DXT Oh iya, gitu aja. lupa lupa lupa. DXT gitu aja. Oke, boleh, boleh sih. Oh DXT aja. Hmm, Heeh. Ini tapi ganti ininya XT Mbak ya. betul. Ini XT, Ah, betul. ini YT, DYT, itu hmm, salah. Hmm, Dah, gini Mbak, Ya, itu kan berarti kita sudah punya eh coba itu udah dijalankan ya? udah, Nah, udah oke. saya ini. Mm-mm. Oke, kalau gitu sekarang kita eh apa namanya? Ini kan DXT DYT itu kan nilai nilai Hmm, jadiannya. iya, Nah, heeh. kita normalisasi. Kita normalisasi itu biar biar apa? Kalau misalnya gradiennya 7 kan nanti gambarnya jadi panjang. Oh, Kita normalisasi itu itu Mbak ya. biar
Yang penting size-nya satu, yang penting arahnya bener, sesuai gitu loh. Tapi size-nya Hmm, satu aja. Jadi kita normalisasi, kalau kita sini Mbak. normalisasi, normalisasi dari DXT DYT. Kita butuh eh, akar kuadrat dari jumlahnya. Jadi kita butuh misalnya N nol gitu. N nol itu sama dengan NPSKRT. Ya gini, notasinya gini. Reski RT, kurungnya apa Mbak? Kurung buka. NP. Eh, Depannya pakai NP. Eh, ini, gini Mbak. gini. Jadi DXT kuadrat tambah DYT kuadrat terus diakar. Dicat, dicat. XT, Ya, plus DYT kuadrat. oh dicat ada. Oh iya, iya, DYT kuadrat. Gini Mbak. Depannya NP. NP itu ya 6pi titik. Terus itu coba jalan-jalan lagi. Sudah. Udah. Nah, sekarang kalau gitu di bawahnya yang eh lag itu, bawahnya lag itu coba ditambahkan ini. Apa Mbak? Nah, sebentar. Mhm. X, T, Y, T. X ya sama dengan X, T, DX, T. Itu pakainya NT ya? Iya. Normalisasinya. Berarti NT, D, D. Coba dulu ya. Kayaknya sih. Hmm, ini. Ini. Mm-mm. Coba dijalankan. Belum. Sudah. Ini. Hmm? Kemudian. Oh, ini. Mm-mm. Misalnya pengen pengen yang lain berarti T-nya yang diubah. Kan itu Mm-mm. kalau T100 kan di situ ya. Iya, ya. Oh, T-nya tersirat sini. T-nya misalnya berapa? 150 gitu. Mm-mm. Kalau mau nambah panah lagi, tambah lagi di bawah sini, Mbak, berarti. Iya, tambah T1 Oh, gitu. coba ya ini. Sebentar deh, yang 100-nya itu dulu aja. Saya Gimana, Mbak? sebentar lagi off ya, Dek ya. Mau ada Iya, iya, yang lain. iya, Coba nggak yang apa-apa, Mbak. 100-nya aja itu diganti apa? Yang lain biar lebih cantik. Misalnya ganti 300 Mbak ya? Boleh, yang tadi kan maksimal 500. Heeh, 300, 300. Oh, itu diganti T0 aja. Z0, T0 gitu. Jadi biar nggak usah ganti-ganti yang lain. Yang diganti cuma Oh, cukup satu aja gitu loh. oh di sini ganti tenol ya? Heeh. Oh, iya, iya. Salah. Salah. Nih. Oh, iya, iya, iya. Hmm. Terus di sini. Iya, Oh, oh, iya, iya, iya. di apa di ketik biar gambarnya itu lebih lebih bagus aja. Hmm. Nanti kalau misalnya mau nambah panah, misalnya saya tulis ini T1, misalnya 200 gitu, 350 misalnya gitu juga, Mbak. Dan seterusnya ya, Iya, Mbak ya? iya. Oh, Yang penting kalau notasinya sudah dipakai,
kita mau Mm. mendefinisikan yang nilai yang lain, jangan pakai notasi yang sama. Oh, iya, iya, iya. Mm-mm. Oke. Sementara itu dulu ya, Oke. kita lanjut kerjaan yang lain. Iya, Mbak, Kalau terima kasih banyak ya, Mbak. itu disimpan kan ini, belajar Python-nya itu. Iya. Oh, oke. Dikirim ke saya juga ya, nanti biar kalau ditanyain Pak Fajar, saya bisa kasih laporan. Oh ya, ini semua perubahan simpan. Kirimnya gimana? Kirimnya gimana, Mbak ya? Atau kalau nggak tuh bagikan aja, bagikan ke email saya. Nanti saya itu tuh luas kanan Bentar, yang mana ya? Ini, yang mana ya? itu Bentar. ada bagikan. Hmm. Ah, Itu ya. di sebelahnya, Yang mana? sebelahnya itu kan ada bagikan. Bagikan Yang ini. kanan. Nih. Oh, ketutup ini. Bentar. Ini tuh soalnya direkam ketutup ininya nih, rekaman bentar. Oh, Oh, oh iya sini. heeh. Bikin nasi. At- ah, Ini. iya, nbinantari@gmail.com. Nike Bukan, nasi. bukan, bukan, bukan. nbinantari@gmail.com. Oh, ini. Iya. Udah, Mbak ya? Itu temen siapa Mbak Faizah itu mau juga. Oh iya. Tulis ininya, Mbak. Tulis aja Gmailnya, Mbak. Mbak Faiza. Mbak, terima kasih banyak, Mbak Niken. Sama-sama. Ini berarti saya tutup dulu ya. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya, Saya off dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa di copy dulu sebelum saya off kan. Sebentar-sebentar. Gimana, Mbak, maksudnya? Itu Mbak Faiza kan sudah ngirim link apa email, alamat email. Sudah, sudah. Sudah saya bagikan. Tadi yang barusan dibagikannya ke saya lagi. Hah? Oh iya. Iya, tuh ya kan? Bukan Faiza. Hmm. Oh Kan iya. Astagfirullah. Salah, salah. Mm-mm. nah, oke. Oke. Oke, saya tutup ya. Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.